الحمد لله الحمد لله الذي اختص من مخلوقاته الإنسان ورفع عنه بكرامه الخطأ والنسيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم المحمود بكل لسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بمعجزات القرآن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الولايات والإحسان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa dapat mensyukurinya, dan dengan rasa syukur kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Salawat teriring salam, semoga Allah limpah curahkan kehariban baginda alam, suri tauladan insan, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Hakir Al-Fakir Khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah sama-sama kita tingkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi, berusaha untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba Allah yang bertakwa, yang akan selalu disayang oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus pada bulan Rabiul Awal ini adalah tujuannya untuk menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, penebar kasih sayang untuk seluruh alam semesta raya. Karenanya pribadi Rasulullah menjadikan pribadi yang sangat terbaik daripada makhluk yang Allah ciptakan. Dan dari diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang terbaik untuk kita semuanya. Hal ini Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik, contoh yang baik, panutan baik, bahkan yang terbaik hanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah jadikan Rasulullah sebaik-baik makhluk, bahkan Rasulullah sebaik-baik makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah buktikan dengan yang pertama Allah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad
Karena di antara ciri orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering menyebut nama-namanya. Man ahabba syai'an kasira zikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering-sering sebut namanya. Hal ini Allah contohkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut nama Nabi dengan kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Allah buktikan Nabi Muhammad disebut namanya di seantero jagat raya ini. Dalam setiap sebutan nama Allah, maka akan disebut nama Nabi Muhammad. Dalam syahadat, maka tidak sah syahadat kalau tidak bersahadat dengan nama Nabi Muhammad. Dalam salat, maka tidak sah salat kita kalau dalam at-tahiyat akhir tidak berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena Allah SWT telah berjanji dalam surah Al-Insyirah ayat 4, "Wa rafa'na laka dzikra." Dan yakin kami akan tinggikan namamu Muhammad. Karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad disebut-sebut namanya oleh Allah sepanjang masa. Hadirin kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah salah satu bentuk kecintaannya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dia menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti cintanya Allah kepada Rasulullah? Allah sudah contohkan, Allah sudah buktikan kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka sebut namanya di mana saja kita berada. Lalu apakah diri kita selalu menyebut-nyebut nama Rasulullah atau nama figur yang lain, public figur yang kita senangi? Lalu di mana nama Rasulullah di hati kita? Kalau memang itu bukti cinta kita kepada Rasulullah, maka perbanyak sebut nama Rasulullah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wa zawratal mu'minin rahimakumullah. Bersalawat kepada Nabi bukan hal yang sia-sia. Apa sebabnya? Sebab salawat kita ini dibayar mahal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersalawat kepada Nabi Muhammad satu kali saja, apa Rasulullah bersabda? Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa yang berselawat satu kali saja kepadaku, menyebut namaku karena Allah, maka Allah akan turunkan kepadanya rahmat 10 kali lipat. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dengan hati yang lalai? Lalu bagaimana dengan hati yang hadir? Ketika menyebut namamu, ingat denganmu, cinta padamu, rindu padamu, membayangkan bagaimana perjuanganmu yang begitu hebatnya mencintai umatnya, sehingga meneteskan air mata, hatinya hadir menyebut namamu, ya Rasulullah, apakah sama ganjarannya 10 kali lipat?" Maka Rasul menjawab, 10 kali lipat itu buat orang yang membacakan selawat namun hatinya pun masih lalai. Mulutnya berselawat, hatinya tidak hadir, tapi Allah balas dengan 10 kali lipat. Lalu bagaimana dengan hati yang hadir? Pernah ada satu kisah, malaikat Allah sebagai pencatat hujan pernah ditanya, "Apa kemampuan wahai malaikat?" "Aku bisa menghitung tetes hujan yang jatuh ke bumi." Berarti bukan jumlah yang sedikit. Lalu apa yang kau tidak sanggupi wahai malaikat? Yang aku tidak sanggupi adalah ketika umat Rasulullah berselawat kepada Rasulullah, kemudian dia hadir hatinya dengan cinta yang tulus kepada Rasulullah karena Allah, maka di situ rahmat Allah turun kepadanya, dan aku tak sanggup menghitung jumlah banyaknya rahmat Allah yang turun kepada orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin wa zamratal mu'minin rahimakumullah. Ini adalah salah satu bentuk yang paling mudah yang harus kita lakukan sebagai bukti kecintaan kita, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita merealisasikan cinta kita selain berselawat kepada Nabi Muhammad sebagai bukti cinta kita? Orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan diperbudak dengan kecintaannya.
maka dia akan tunduk dan patuh kepada apa yang dicintainya. Apapun yang dicintainya minta, pasti dia akan berikan dan dia akan lakukan dengan sepenuh hati, bukan karena terpaksa. Maka hal ini dijelaskan dalam kitab Akhlaq lil Banin jilid 1 karangan Syekh Umar Ahmad Baraja. Di situ beliau menjelaskan, iza ahbabta nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam fattabi'hu fi siratih wa'mal binasaih litanala mahabbatallah wa ridha. Idza ahbabta nabiyyaka sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mengaku cinta kepada nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'hu fi siratih. Yang pertama, maka ikutinlah segala macam tingkah laku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hal yang paling terkecil keseharian Rasulullah. Kalau memang kita cinta Rasulullah, maka ikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Contoh kecil, Rasul makan dengan tangan kanan. Kalau kita cinta dengan Rasul, maka jangan pernah makan dengan tangan kiri. Rasul selalu makan dalam keadaan duduk. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, jangan pernah makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan. Di mana cinta kita kepada Rasulullah? Dan masih banyak hal-hal yang lain, aktivitas keseharian Rasulullah yang tidak perlu memakai bacaan atau doa-doa yang panjang. Itu pun kalau kita lakukan karena kita cinta kepada Rasulullah, berarti kita sudah menghidupkan sunnah Rasulullah dalam keseharian kita. Kalau kita ukur dengan tingkat ibadah kita dengan Rasulullah, kita tidak akan pernah sampai, karena begitu hebatnya ibadah Rasulullah. Salat kita belum berapa besar dibandingkan salat Rasulullah. Minimal jangan tinggalkan salat karena Rasulullah cinta salat. Meskipun salat kita tidak akan pernah sepadan dengan Rasulullah. Minimal kalau kita tidak disamakan dengan 3 jari, tangan kanan jangan pernah ketinggalan untuk memakan sesuatu. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang mudah yang kita lakukan, yang merupakan keseharian Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa'mal binasaih. Lakukan, kerjakan apa yang dinasihatkan Rasulullah kepada kita semua. Nasihat Rasulullah begitu banyak. Di antaranya, jagalah sholat kita, perbanyaklah amal sedekah kita, sayangi anak yatim, dan masih banyak lagi nasihat Rasulullah. Maka lakukan yang terbaik yang mampu kita lakukan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Kalau semua ini kita lakukan, apa yang kita harapkan dan apa yang kita dapatkan? Yang kita harapkan cuma satu, litanala mahabbatallah. Kita ingin mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala, wa ridahu, dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah bulan Maulid saat ini menjadikan momentum kita untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita mudah untuk menyebutkan nama Rasulullah dalam setiap aktivitas kita dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Lalu ketika kita sering menyebut nama Rasulullah, maka kita akan memulai aktivitas kehidupan kita, mewarnai kehidupan kita dengan warna-warna yang dihiasi dengan kehidupan Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaannya Allah dan keridhaan Allah, sehingga nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi haqqa hamdih
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الوفي بعهده صلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه من بعده وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وخصوصا لسيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والقرابة رسول الله والتابعين والتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصل أئمتنا وقضاتنا وعلماءنا وفقهانا صلاحا تاما واجعلهم هداة مهتدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، وألف بيننا وبين قلوب المؤمنين. اللهم يسر عسيرنا وفرج همومنا وغمومنا وسهل أمورنا في الدين والدنيا بالخير أجمعين، واختم لنا بخاتمة الحسنى إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ويهديكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله